udah selesai ending ini, maksudnya apa yang mau digarap itu Pak, gitu. Terus Nah, kalau rejected ini ketika ada error tapi tidak terlalu gitu Pak, tidak terlalu parah gitu. Kalau blocked ini error yang sudah nggak bisa dijalani lagi gitu Pak. Nah ini kan saya sudah garap yang itu front end Android navigasinya itu Pak contohnya. Di sini saya belum menambahkan hasil screenshot saya Pak. Sini juga bisa menambahkan itu hasil screenshotannya itu ya Pak. ya di situ bisa Tambahkan hasil SS. screenshot, kemudian file-file apapun di situ bisa. Ini sudah tapi belum muncul. Nah maksud dari priority ini maksudnya ketika urgent itu harus cepat diselesaikan gitu Pak. Maksudnya bendera ini Pak. Kalau urgent, kalau yang hit itu tidak terlalu dibutuhkan gitu. Maksudnya tidak terlalu tidak terlalu harus cepat-cepat gitu Pak. Kalau normal ya normal gitu Pak. Yang nggak tangkap dari Trello itu gimana ya Pak? Ya. Timelinenya coba lihat timelinenya. Timeline. Ya, ini timeline. Ada timeline itu. Timeline. Oh ini Pak. Belum masih Pak. Nah, belum. Baik, coba stop dulu ya Mas. Oh iya Pak. Ya, seperti ini. Jadi judulnya adalah apa di depan data sendiri? Judulnya adalah pengembangan aplikasi apa? Ya. Kemudian sesuaikan dengan metode yang kalian pakai. Kebetulan saya pakai metode waterfall. Ada analis kebutuhan sistem, desain sistem, pembuatan aplikasi, maintenance sama dokumentasi. Nah, di dalamnya sini analis kebutuhan sistem macam-macam, ada analisis jabatan, analisis kebutuhan perangkat lunak, analisis kebutuhan perangkat keras. Kemudian desain sistem, desain UML, desain interface, ya. Boleh interface-nya itu kan baik front end maupun back end. Kemudian pembuatan aplikasinya mulai dari digitasi peta, pembuatan database, pembuatan front end, back end, pengujian aplikasi dan seterusnya. Nah, itu di list, kemudian nanti seperti yang punya temannya tadi, dituduhnya boleh apakah sudah masih pending, apakah sudah komplit gitu. Kemudian sesuaikan dengan kalendernya, kan kalendernya bisa muncul, ya. Di sini sudah muncul kalendernya, kemudian timelinenya juga sudah muncul, ya. Nah ini kebetulan ini mana November, nah, di Desember ini muncul di sini, nah seperti ini. Ya. Yang November, nah ini November, gitu ya. Nah kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Iya. Mungkin ada yang lebih lengkap tadi lagi dari yang lain, kelompok B, golongan B, kelompok 1, silakan siapa? Golongan B, kelompok 1.
Golongan B kelompok 1. Halo, terdengar? Siapa ya golongan B kelompok 1? Saya Pak. Ini anak. Ya, kemana monggo? Siti Mahmudah. Mahmudah. Mana Mahmudah itu? Nada? Safina Zahra, kamu ikut kelas apa? Putus-putus suaranya. Lebih Bondowoso Pak. Coba ya, siapa kelompokmu bisa presentasi, share. Silakan share. Kalau dipresentasiin sama Ibnu Batuta Pak selaku manajer tim. Ya silakan. Mana Ibnu Batuta? Saya Pak. Hmm. Oke, izin presentasi Pak. Ya ya. Apakah sudah terlihat Pak? Ya. Yang untuk yang apa namanya yang kamu tampilkan ini kayaknya masih langsung ke tahapan pembuatan webnya ya. Sebenarnya kalau Click Up ini kami jadikan kayak anunya itu Pak. Project Ya. apa? Kayak anunya itu. Untuk yang lain-lainnya itu ada tempat lain khusus Pak. Ada di resource ini. Kayak semisal tempat pembahasan ide itu ada sendiri gitu Pak. Nah, itu kan resource-nya. Resource itu kan artinya sumber dayanya, taruh di situ. Ya. Ya. Cuma tas itu tahu tugas-tugasnya. Itu letakkan seperti punya saya tadi. Jadi mulai tahapan perencanaan sampai ke tahapan akhir itu dilengkapi. Jadi tasnya itu bukan hanya pembuatan web. Ini kan hanya sebagian. Paham maksud saya? Iya, paham Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu lengkap mulai dari tahapan analisis, tahapan apa, baru resource-nya dihubungkan ke tiap-tiap tahapan, gitu. Ya, silakan coba Mas Ibnu. Nah, itu kan tahapan development kan punyamu kan? Oke, benar Pak. Iya. Development apa itu? PRD itu apa itu? PRD ini kayak yang dibutuhkan gitu Pak di setiap halaman gitu Pak.
Oh, ini kan tahapan development semua, ya. Iya. Nah, makanya gini ya, kan sudah kita sampaikan mata kuliahnya kan adalah perencanaan proyek perangkat lunak. Ingat, pada waktu kalian membuat proyek, apa yang harus direncanakan? Sesuaikan dengan metodenya. Mulai dari merencanakan, mulai dari menentukan metode pengembangannya, letakkan di sini. Jadi yang ditaruh di ClickUp maupun Trello itu bukan hanya tahapan apa namanya? Bukan hanya tahapan pengembangan, paham ya? Kelihatan? Oke, Pak. Nah, tahapannya mulai dari ini, mulai dari analisis kebutuhan sistem, desain sistem, pembuatan. Kalau tahap puncaknya Mas apa tadi Mas Ibnu Batuta, ini kan di tahapan pembuatan aplikasi sudah, di tahapan ketiga. Ya. Oh. Jadi tolong dilengkapi mulai analisis, desain, pembuatan seperti penjadwalan biasa. Nah, cuma ini lengkap. Nah, nanti resource-nya dihubungkan ke ini. Oh, untuk resource kebutuhan sistemnya apa? Misalnya perencanaan itu kemana? Oh, di sini. Resource untuk desain misalnya di sini. Nah, itu dihubungkan begitu. Ya. Oke, siap, baik, Pak. Jadi tidak langsung di pembuatan aplikasinya. Kalau saya lihat tadi semuanya rata-rata langsung masuk di aplikasinya, mulai front end, back end itu kan di sini semua. Ya. Cuma tahapan desain dan kawan-kawan ingat ya kalian D4 bukan D3. Kalau D4 itu mulai dari analisis, desainnya, maintenance, dokumentasi itu harus lengkap. Ya, entar lagi skripsi beda ya dengan anak-anak D3. Jadi tahapannya ini analisis kebutuhan apa aja yang dilakukan. Lakukan analisis jabatan, analisis kebutuhan perangkat lunak, perangkat kerasnya. Di analisis jabatan itu kan muncul nanti struktur organisasi, job desk, siapa mengerjakan apa kan begitu. Ya, kemudian setelah itu membuat desainnya karena ini kan pakai UML itu use case diagram, state chart diagram, ingat kan? Kemudian membuat desain interface, ya. Desain interface-nya pakai apa? Pakai Figma kalau tidak salah ya kalian. Benar. Pakai apa itu? Kamu pakai apa? Saya pakai Figma, Pak. Ya Figma, sebentar Figma. Ya, seperti dia Mas Ibnu ya, Figmanya. Oke, benar, Pak. Ya, ini kebetulan saya membuat desain web ya.
Ya pakai Figma, kemudian nah ini kalian pakai itu servicenya pakai Figma, kemudian baru pembuatan aplikasinya. Ya, kebetulan ini pakai SIG, saya pertama digitasi petanya, kemudian buat database-nya, buat front end, back end, kemudian testing, kemudian instalasi, kan begitu tahapannya ini. Ya, kemudian maintenance, dokumentasi. Nah, speknya lengkap seperti itu. Kalau dilihat pakai board, jadinya seperti ini. Gitu ya, teman-teman yang lain. Nanti saya lihat presentasinya, ini kan di akhir kuliah ini harus ada presentasi. Presentasi itu nama ujiannya kan presentasi tiap kelompok ya. Nanti presentasinya sudah menggunakan clip up semua. Lengkap mulai dari analisis kebutuhan, desain, terserah kalian mau pakai Scrum, berarti ini ngikuti Scrum. Ya. Mau pakai prototype, ngikuti prototype. Ya, kemudian setiap tahapan dilengkapi apa saja isinya, ya tasnya apa saja. Ya. Nah, ini kemudian setelah itu biaya dan kawan-kawannya scheduling ya, kayak gini nanti presentasinya ya, karena ini perencanaan secara umum nanti setiap manajer tim wajib membuat click up ya, dikumpulkan pada waktu setelah UAS sebelum UAS nanti presentasinya menggunakan click up ini lengkap sudah mulai perencanaan sampai ke dokumentasi ya, mulai sesuaikan ini apakah ini kalian prototyping. Kalau prototyping kan 3 tahapannya, kalau Scrum sendiri ya terserah kalian begitu ya. Paham ya Mas Ibnu sama yang lain, ada yang tanyakan? Oke, paham Pak. Ada yang tanyakan semua masing-masing mahasiswa kelompok, silakan. Mas Ibnu sendiri, yang lain? Ya, timelinenya dimulai dari awal semester ini, semester 3 ya, awal semester 3 berarti September atau Agustus kemarin? September. Jadi pengerjaan proyeknya diawali September sampai Desember ya, September, Oktober, November, Desember. September, Oktober, November, Desember, Januari. Kalau tidak salah sampai Desember, maaf ya sampai Desember. September, Oktober, November, Desember ya. Jadi di sini nanti di tahapan awal kalian setting jadwalnya, tanggalnya itu mulai dari September ya. Ya di sini nanti date-nya dimulai dari September sampai terakhir Desember. Nanti muncul di timelinenya ya. Nanti muncul di timelinenya seperti ini. Tolong nanti dibuatkan yang lengkap. Ya. Bertanya Pak? Siapa mau tanya? Ya, saya Pak. Ya, Sahrul. Untuk timeline-nya apa perlu spesifik gitu Pak? Harus tinggi atau cuma apa yang ada di to-do-nya itu aja? Kenapa? Putus. Kayak misalnya dalam timeline-nya itu Pak, misalnya buatan apa webnya itu nanti ada waktu pembuatan dashboard. Nah, di timeline-nya harus spesifik seperti itu atau tidak? Iya, nanti spesifik nanti. Nanti kan kebetulan ini sama ini. Nah, ini di analisis jabatan itu sampai tanggal berapa?
ya. Nanti muncul nanti ini kan di timelinenya nanti muncul. Ini kebetulan nanti di week itu saya timelinenya kan pakai week ini. Ya. Oke, baik Pak. Ya ini week. Nah, ganti mungkin D. Jadinya seperti inilah. Ya. Kalau mon jadinya munculnya 1 bulan, bulanan kayak gini lah. Jadi tapi kalau pakai week nanti muncul detail nanti. Ya, per detailnya seperti itu. Atau mau pakai D muncul detailnya, ya. Gitu ya, Zahro. Ada yang tanyakan yang lain? Izin bertanya, Pak. Nah, siapa lagi, Mas? Siapa lagi? Fikri, Pak. Ayo, Mas Fikri, coba dipresentasikan dulu sebelum tanya kamu. Ayo, monggo. Mas. Masih dikit, Pak. Gak apa-apa. Baru nyoba, Gimana Mas Fikri? Baru nyoba? Oke. Oke. Saya share screen. Ya. Sebentar. Gak apa-apa, belajar dulu ya. Masih ada waktu sampai akhir Desember. Nanti UASnya sudah pakai click up semua. Ini, Pak. Ya. Saya ingin bertanya tentang Pak, pembuatan tasnya. Ya, Kan kalau tampilan ini masuk ke front end. betul. Berarti nanti saya buat lagi di bawah back end-nya, Pak. Jadi sistem Ya. nah kayak gini, begini. Ya, boleh. Jadi dibuat Mas, apa namanya, kayak bersub-sub gitu Mas ya. Oh, Kalau iya, ini kan sistem, coba ke atas Mas. ke atas. Nah, ini kan kamu ini tahapan ini fase 3 kan? Development. Ini kan fase 3 nih. Ini di atas dulu. Kamu tulis fase 3 development. Iya, Pak. Di development itu kan ada ini kamu apa? Tampilan front end, tampilan back end gitu kan, macam-macam. Ya sudah betul ini. Tinggal nanti di atasnya nambah fase 1, fase 2, 3, 4, 5. Fase 1 adalah analisis kebutuhan. Oh, ini sudah ya, analisis sistem. Fase 2 desain. Fase 3 development, fase 3 sama development mobile web sama development mobile, fase 4 execution atau instalasi, fase 5 mungkin maintenance atau fase 6 mungkin dokumentasi. Seperti itu kan? Ya sudah betul ini Mas. Iya. Begitu Mas Fikri. Ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, tinggal nanti tolong nanti karena Mas Fikri tolong kalian nanti kan sebagai coba Mas Fikri lagi share lagi iya. Mas Fikri. Nah, nanti dilengkapi ya. Ini Mas Fikri kan sudah lengkap. Nah, setiap anggota nanti di-invite, dikasih assign ya. Assign-nya siapa, tugasnya siapa ini. Nah, diisi oleh masing-masing anggota. Siapa yang melakukan analisis, siapa yang melakukan desain. Nah, ini muncul nanti di sini. Nanti akan muncul assign-nya siapa yang menentukan ini. Nanti muncul di dashboardnya si anggotanya kan seperti itu. Satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Saya dulu kan suruh membuat prototype di Figma, Pak ya. Di apa? Di Figma prototype seperti Mas Ibnu tadi. Oh ya, ya betul. Nah, namun di pertengahan jalan kita tuh mengubah konsepnya, Pak. Benar-benar mengubah dari nol. Apakah kita harus pakai prototype yang lama itu atau membuat lagi, Pak? Kalau perubahan desain kan desainnya kan pakai apa? Pakai Figma. Perubahan desain itu atas permintaan siapa tadi, Mas Fikri? Perubahan desain misalnya atas permintaan user kan misalnya. Oke. Maka yang dirubah hanya di tahapan desainnya saja. Prototipenya tetap. Ya, jadi di sebelah kiri ini Mas Fikri coba kursormu ke kiri ini yang di space. Semua tahapan ini yang kiri itu tetap semua. Tidak ada yang berubah. Hanya yang berubah nanti di tahapan desainnya. Nanti ada ditulis nanti pending atau statusnya cancel karena ada perubahan dari user gitu. Jadi tahu track recordnya, tahu historinya. Kenapa prototipe yang kenapa desain Figma yang kamu buat harus berubah? Paham maksud saya? Iya, Pak. Ya, jadi nanti buat baru lagi di tasnya apa nih?
Di tasnya di fase 3 development di tahapan atau fase 2, fase 2 ya, coba di Mas fase 2-nya diklik. Ya, di fase 2 ini Masih kosong. ya, di fase 2 nanti ini kan muncul kamu tahapan membuat desain menggunakan Figma, muncul kan resource-nya kan ngambil dari Figma kan. Oke. Nah, setelah itu ada perubahan, sampaikan nanti tahapan ini dibatalin karena permintaan user, maka membuat lagi di baru new task baru, new design gitu nanti caranya ya. Maka saya harus membuat status lagi Pak, cancel gitu di sini Pak. Boleh, ya cancel boleh atau ya cancel boleh. Tambahkan. Nanti apa yang dibatalin? Siapa yang batalin atas nama atas permintaan siapa begitu nanti. Kan lebih jelas. Ya. Karena nanti track recordnya akan ketahuan, historinya akan ketahuan. Kalau kamu kerja di perusahaan, nanti kan akan ditanya pekerjaanmu sampai di mana, kok bisa dibatalin, siapa yang nyuruh, siapa yang mengizinkan. Nah, itu nanti akan muncul di situ. Ya. Paham ya? Bagus ini sudah. Ya. Ini kamu pakai metode apa nih, Mas? Analisis, design, thinking, kemudian development sama execution. 3 tahap ini, 4 tahap. Ini sebenarnya ingin menggunakan Scrum Pak awalnya Pak. Cuman karena iya. kita jarang meet, kayaknya mau pindah ke waterfall saya Pak. Masih bingung juga. Nah, seperti punya saya ya. Oke. Ya. Oke. Gitu ya, yang lain seperti punya Mas Fikri ya, Mas Fikri ya. Jenengmu. Ya, seperti punya Mas Fikri itu. Nanti kita presentasikan semua ujiannya ini di akhir menjelang UAS ya. Ya, hari ini kita konsultasi dulu pertanyaan-pertanyaan atau yang sedang membuat ada kesulitan apa silahkan tanyakan ke saya, ditampilkan lewat share screen-nya. Monggo yang lain misalnya, ada lagi Mas Fikri? Aman Pak. Ya, sip ya. Yang lain mungkin silakan konsultasi dulu. Yang lainnya mau tanya silakan. Izin bertanya, Pak. Siapa lagi? Coba raise hand pakai apa namanya? Saya Pak Ayunda. Oh Ayunda, silakan Ayunda. Ada kamera enggak? Ya, Pak. Ini mohon maaf ya, maksimal jam 9.30 karena bentar lagi saya mau ke TPS. Ya. Kenapa ini yang Jember saya minta sekarang karena nanti kita harus jadi warga negara yang baik. Monggo Ayunda. Itu Pak, mau tanya, kalau misalkan yang di tahap pengkodean program itu berarti detail dari mulai buat database, jadi didetailkan pertama buat tabel apa, sampai ke buat laporan gitu ya Pak? Boleh, silahkan. Contohnya ya, saya contohkan lagi punya saya. Ini kan tahapan ketiga nih, pembuatan kode program itu kan pembuatan aplikasi kan di tahapan ketiga. Tahapan ketiga itu kan mulai dari misalnya karena ini saya SIG digitasi peta, siapa yang ngerjakan kan gitu. Kemudian ada pembuatan database, siapa yang ngerjakan. Mau didetailkan lagi sampai ke bawahnya juga boleh ini, gitu ya.
Tapi tidak perlu didetailkan sebetulnya. Di sini diklik nanti akan muncul deskripsi. Ya. Deskripsinya ini kamu detailkan di sini boleh. Ya. Apa aja database pembuatannya? Misalnya pembuatan tabelnya apa saja? Ya. Tabel apa misalnya tabel pengguna misalnya. Kemudian tabel user tabel pengguna, tabel peta misalnya ya, kemudian tabel UMKM misalnya, karena ini peta tentang UMKM. Nah seperti itu, paham ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, lebih lengkap ini ya, semuanya ya, Mas Fikri, daripada yang Trello. Ya. Ayunda, sudah pernah nyoba? Sudah nyoba kamu? Ayunda sudah nyoba? Nyoba yang klik up ya Pak? Ya, sudah. Sudah Pak, sudah nyicil. Coba lihat. Boleh tahu? Baik Pak. Sudah muncul Pak. Sudah. Nah, ini bagus, ini analisis, desain, pengkodean program, pengujian program, penerapan program dan pemeliharaan. Ya. Saya baru buat yang ini Pak, yang Ya, nggak apa-apa. ini Nah, saya, tapi saya database. detailkan. Boleh didetailkan kayak gini, boleh lebih rinci lagi, tidak apa-apa, malah lebih jelas nanti siapa yang mengerjakan apa, itu maksud saya, itu akan sangat jelas. Ya, keren ini sudah. Ya, kamu yang Jember apa yang Bondowoso, Ayunda? Saya Jember Pak. Oh, Jember ya. Yang Bondowoso nanti ngikuti ya. Ya, seperti itu. Nah, maksudnya ini hari ini kita akan sharing-sharing seperti ini. Coba Ayunda yang desain isinya apa aja? Belum. Nah, desain prototype ya boleh. Kemudian ya, pengujiannya mau pakai apa? Black box testing misalnya ya. Pengujian programnya mau pakai black box, itu kan ada 3 atau black box, grab base, kemudian apa lagi? Equivalent, kemudian satunya kan ada 3. Nah, ini boleh pengujian programnya menggunakan black box diisi 3 tas itu tadi. Ya. Atau mungkin pengujiannya karena menggunakan 3 tas, pengujian form login, form register, form master, form transaksi, boleh didetailkan gitu. Silakan ya. Kemudian penerapan program misalnya instalasi hari pertama, instalasi hari kedua, instalasi 1, instalasi 2 gitu dan seterusnya. Ya. Itu ada lagi yang mau share screen, silakan. Saya Pak. Sopo sih? Ya, monggo, Mas. Monggo dah duluan dah. Duluan. Ayo Ibnu Abdullah ya. Walah, iya. Oke, izin share screen ya Pak. Ya, boleh. Bentar. Apakah sudah terlihat Pak? Belum, masih loading. Jaringan ini. Iya Jaringan Pak. atau pakai datamu ini ya. Enggak bisa. Abdullah ikut yang Jember apa Bondowoso? Ibnu Abdurrahman. Jember Pak. Jember. Jember semua ya. Entar lagi yang Bondowoso saya ingin tahu. Selain yang 2 tadi. Coba di stop dulu terus ulangi lagi Mas Ibnu. Laptop saya cepat Pak. Astagfirullahaladzim. Tak bantu dari sini. Iya ceket guys. Iya Pak. Bisa lagi atau masih belum? Coba bentar Pak.
saya nggak tahu kenapa ini. Astagfirullah. Ya, nge-lag malah ini. Iya Pak. Perlu upgrade RAM-nya kayaknya ya. Iya Pak. Bukan gini. Coba ya tadi selain Mas Ibnu, mungkin Mas Ibnu lagi prepare. Tadi siapa satunya Sinten? Ya, Alvin Pradana. Silakan. Ya. Your connection is unstable. Ya, koneksinya agak stabil Mas Ibnu. WA-nya siapa itu? Untung WA-nya yang aman-aman saja ya. Oh ya, syukurlah. Kenapa kayak gitu? Ya, sip. Nah, pinggir sebelah kanan yang mana ya? Ya udah betul itu. Listnya coba itu udah coba bot. Kamu klik bot. Oh ya. Ini yang mungkin ini Mas, kayaknya masih perlu dibenahi ya. Itu kan kamu kan sprint backlog, kemudian stick satu, itu apa itu maksudnya? Nah itu yang salah kayaknya. Fiturnya, listnya itu di bawah naungannya sprint backlog. Kalau yang kanan itu adalah apa namanya statusnya ini seperti apakah komplit, pending dan kawan-kawan ya. Ya yang kiri seperti punyanya Mas apa tadi, Fikri atau Mas apa tadi ya sebelumnya. Nah itu di Mbak Yunda itu di kiri semua kayak gini. Yang dituduh semua di sini. Nah baru ini yang kanan itu statusnya apakah pending, cancel segala macamnya. Jadi semuanya tahapannya coba kamu balik lagi ke list Mas. Nah di tahapannya nanti, nah ini sprint backlog review stick itu seharusnya tahapan Mas. Ya ini review itu masukkan ke sini semua ya betul. Ya gitu ya. Ini sudah lengkap ya, ada progresnya, ada
ada apa namanya ini priority, ini malah lebih keren lagi ini ya. Track ya. Sip Mas. Ya. Yuk. Yang lain? Semuanya rata-rata pakai pakai Figma desainnya ya. Permisi Pak Nugroho. Saya temannya Ibnu, teman sekelompok Iya. Ibnu. Izin Silakan mau share screen. Ya. bantu share screen-nya. Apakah sudah masuk Pak? Belum. Wah, sudah. Oke. Nah, gitu ya. Siapa tadi Mas Alvin Pradana. Ini ada to do, ada pending, ada in progress, ada review. Tahapannya ini. Nah, cuma tahapannya ini masih perlu dibenahi kayaknya Mas Muhammad. Iya Pak. Siapa ini? Silakan. Muhammad Fahmi. Nah, ini kan database. Ini welcome, forgot password, sign in. Ini nah ini betul sudah ya. Ini masuk di analisis, prototype, project. Ini masuk di tahapan apa ini? Berarti Di pengerjaan project step mobile Pak. ya step mobilnya itu. Implementasi. Step webnya ya betul. Ya sudah betul itu. Apalagi yang bertanyakan kira-kira? Saya serahkan ke Ibnu dulu. Ibnu. Monggo Mas Ibnu. Tadi sebenarnya mau tanya itu aja Pak, apakah sudah benar untuk tahapannya Pak gitu. Ya. Analisis ini udah ini. Ya. Gimana Pak, terima kasih. Gitu ya. Makasih, Pak. Jangan stop share dulu, yang lainnya kayak gini. Ada to do, ada pending, ada in progress. Ada mungkin tambahkan lagi mungkin seperti kayak kasusnya Fikri tadi, cancel ya. Batal, cancel juga boleh. Ini down, ini sudah selesai berarti. Gitu. Ya, tahapannya yang di kiri itu adalah mulai dari analisis kebutuhan, prototype design, kemudian project step 1 itu mobile, web, kemudian pelaporan ya. Boleh tambahkan nanti sebelum pelaporan kan instalasi ya, ada instalasi, ada maintenance seperti itu. Enggak Pak, siap Pak. Baik Pak. Ayo. Bentar akan saya share screen. Nah ini tahapan-tahapannya ngikuti yang ada di teori ya, kayaknya prototyping, contohnya pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping, mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem. Jadi ngikuti ini ya, gitu. Ada lagi contohnya misalnya apa? Scrum, ya. Ya, Scrum Master metodologi. Ya, seperti ini kan, mulai dari apa pertama ini sprint backlog, kemudian Scrum Master, kemudian apa ini sprint review, release sampai ke product backlog terus seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi waterfall misalnya ya. Ya, nah waterfall ini requirement, design, implementation, verification, maintenance. Nah ini waterfall. Nah, tolong diperhatikan ya, setiap tahapan yang kalian pilih sesuaikan dengan teori yang ada
Ya, kalau waterfall seperti ini, mulai dari requirement, analisis kebutuhan, membuat desain, implementasi yaitu pengkodean, kemudian verifikasi itu pengujian, maintenance, ya. Kemudian kalau Scrum seperti ini, ya, metodologinya Scrum, ya. Scrum, kemudian ada ini, ada apa namanya? Prototype, mulai dari ini prototype, pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping dan seterusnya. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi membuat tahapan-tahapannya yang di sini nanti, nah ini sesuaikan dengan tahapan-tahapan metode yang ada, gitu. Paham ya? Ada yang lagi yang tanyakan? Yang Bondowoso ada yang mau share? Kan ini tadi Jember semua ini. Yang kampus Bondowoso, silakan. Izin masuk Pak, mungkin Ya, saya. silakan Mas. Ya. Ahmad Wildan. Nah, coba di list Mas, list. Ya, ini tinggal apa nih? Oh, ini diawali dari reporting, coding, desain. Coba nanti digeser-geser ya posisi-posisinya ya, tahapannya ya. Iya Pak. Dari kemarin tuh kami salah pengertian Pak, jadi langsung dijadikan satu gitu tahapannya Pak, bukan dijadikan per pas gitu. Per phase saja nanti ya. Oh iya Pak. Ya bagus sudah. Oh iya Pak, sudah Pak. Senengin dia kamu ini. Bukan Pak, ada yang nonton. Iya. Oke, makasih Pak. Ya, nanti per fast ya. Iya Pak. Ya izin stop Pak, makasih. Oke, yang lain mungkin lagi. Yang lainnya? Sudah absen semua? Bondowoso sama Jember? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Absen. Gimana Mas? Nanti absen. Yang Jember sudah saya buka juga. Yang Jember silakan diabsen sekarang nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Sampun Pak. Ya. Bentar, saya cek dulu. Ya, sudah. Minggu depan dengan Bu siapa? Bu Fani lagi ya. Ada yang bertanya? Silakan. Ngomong ada waktu.
Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, yang pertama adalah semua tahapan ini nanti presentasinya, presentasi akhir atau studi kasusnya silakan pilih kalian membuat aplikasi sesuai yang diinginkan ya. Saya tidak harus nuntut aplikasi yang sedang dibuat, silakan aplikasinya yang kalian pilih apa. Kemudian tentukan metode pengembangannya. Tentukan metode pengembangannya dulu, apakah pakai prototyping seperti ini. Jadi tahapannya, phase-nya adalah pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping, pengujian sistem, sama evaluasi sistem sampai penggunaan sistem. Kemudian apakah pakai Scrum, mulai dari product backlog sampai dengan release ya. Di sini ada. Ya. Kemudian atau menggunakan waterfall, mulai dari requirement, desain, implementation, verification, maintenance, baru kemudian setelah kalian menentukan tahapan-tahapan ini, masukkan ke fase-fase ini sesuai dengan tahapan yang kalian pilih tadi. Kemudian silakan didetailkan isinya, seperti punya Fikri, Ayunda, atau siapa tadi, Ibnu, Pradana, ya ini didetailkan seperti ini tahapannya. Sehingga kalau di board ya jadinya seperti ini. Ya, tuduhnya di sini semua, gitu. Ya, mulai dari analisis, nah ini pending, complete dan seterusnya. Buat kalendernya, kemudian timelinenya, kemudian lengkapi seperti tadi ada yang membuat sudah dengan priority dan kawan-kawannya ya. Nah ini ada new column, apa namanya kolomnya, silahkan ditambahkan sendiri ya. Nih. Ada status, ada apa lagi nih? Ya. Oke, dan tanyakan, tidak ada? Kalau nggak ada saya akhiri dulu, saya harus ke TPS ya. Sampai ketemu 2 minggu lagi, kita membahas tentang bagaimana pembiayaan perangkat lunak ya. Kemudian setelah itu kalian akan membuat studi kasus tahapan mulai dari pertama sampai terakhir dengan menggunakan ClickUp gitu ya. Nanti para manajer tim membuat, kemudian diisi oleh siapa assign-nya, siapa yang melakukan apa, kemudian didetailkan, ada timetable-nya, ada durasinya, ada progresnya, kemudian ada reportnya. Itu mungkin dari saya. Ada yang tanyakan? Cukup ya? Baik, terima kasih. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Jangan lupa absen di LMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.